الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat hadir memenuhi seruan panggilan kemuliaan yaitu salat Jumat. Mudah-mudahan dengan ibadah ini, dengan salat ini, Allah Subhanahu wa taala masukkan kita pada barisan orang-orang yang bertakwa. Disempurnakan kenikmatan kepada kita semua, diberikan keberkahan rezeki, diberikan kesehatan lahir dan batin keluarga kita, sehingga kita bisa maksimal menjalankan ibadah pengabdian ketaatan kepada Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama dan yang utama, kami berwasiat kepada diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mutiara takwa, bekal takwa adalah harapan kita semua. Mari kita sama-sama bahu-membahu untuk terciptanya suasana-suasana yang membantu agar kita ini menggapai ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian mari kita bahu-membahu untuk istiqamah, sehingga kita tidak meninggal, tidak mati dan meninggalkan dunia ini kecuali membawa keislaman, membawa keberserahan diri kita kepada Allah. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, tidak banyak ingin kami sampaikan pada kesempatan singkat ini. Hanya 4 hal yang ini kalau kita bisa lakukan bareng-bareng, insyaallah kita akan mendapatkan surganya Allah. Allah berjanji Allah akan mendekatkan surganya dan kenikmatannya kepada 4 manusia ini, kepada manusia yang berhasil menjalankan 4 nilai. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kerinduan kita bareng-bareng, kerinduan kita bersama. Khatib mengulang-ulang, mari bertakwa, mari bertakwa. Ternyata memang takwa itu adalah salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala dekatkan surga
Dalam tanda kutip, orang-orang yang bertakwa sesungguhnya sedang menciptakan surganya sewaktu di dunia. Bagaimana firman Allah? Mari kita simak dan dengarkan dengan iman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Man khashiya ar-rahman bil ghaib. Man khashiya ar-rahman bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib. Udkhuluha bisalam. Dzalika yaumul khulud. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Surat Qaf ayat 31 sampai 35. Silakan nanti diulang, dibaca lagi di rumah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kita merindukan ini, Bapak, Saudara sekalian, hamba Allah yang beriman. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Ketahuilah bahwa surga itu didekatkan sedekat-dekatnya oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Dikuatkan lagi, ditakkid lagi, ghayra ba'id, benar-benar dekat, tidak jauh. Lalu kalau Allah sudah menyampaikan demikian, pertanyaannya, masihkah kita menjauhi surga? Sedangkan Ali Imran di surat di mana Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menyeru kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu wa'iddat lil muttaqin. At-taqwa, at-taqwa, at-taqwa. Muttaqin, muttaqin, muttaqin. Mari kita sama-sama melangkah. Surga itu adalah di depan kita, di rumah kita. Nah, 4 hal yang mari bersama-sama kita coba renungkan. Apa yang telah Allah tetapkan ini. Bagi siapa nih surga didekatkan? Allah kemudian melanjutkan firman-Nya. Hadza ma tu'adun. Surga atau kenikmatan ini adalah nikmat yang dijanjikan oleh Allah. Likulli, bagi siapa saja. Yang pertama jamaah, awwab, hafiz. Yang pertama awwab, yang kedua hafiz, yang ketiga man khasyiyar rahman bil ghaib, yang keempat wajaa biqalbin munib. Yang pertama, saudaraku seiman dan sekeyakinan, adalah awwab. Apa makna awwab? Surga diberikan oleh Allah, didekatkan kepada siapapun, entah yang muda, yang tua, yang sepuh, selagi dia selama hidupnya lisannya basah dengan astaghfirullah, istighfar, penuh pertaubatan, penyesalan, an-nadam, kemudian adamul israr, tidak melakukan kembali dosa yang sama, wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang yang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi dia berupaya untuk tidak melakukan kesalahan yang sama, ditutup dengan pertaubatan nasuha. Dipanggil dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Dipanggil dalam surat Az-Zumar, wa anibu ila rabbikum waslimu lah. Kembali kepada Allah. Yang muda kembali kepada Allah, yang tua kembali kepada Allah, yang 50 tahun ke atas semuanya kembali kepada Allah, merenungkan apa yang Allah firmankan dalam surah
Asy-Syu'ara, bahwa ketika 50 tahun ke atas sudah tidak ada keinginan kecuali obsesinya adalah Allah, obsesinya adalah ridha Allah, obsesinya adalah akhirat, obsesinya adalah takwa. Jadi yang pertama, mari kita sama-sama menguatkan untuk sebisa mungkin membersihkan diri kita dari kemaksiatan dengan taubat. Yang kedua, jamaah dirahmati Allah, hafiz. Allah Subhanahu wa taala janjikan surga itu dekat, kenikmatannya itu dekat kepada orang-orang yang menjaga nilai-nilai aturan hukum syariat agama. Secara individu kita menjaga aturan Allah. Sebagai pemimpin keluarga, kita bimbing keluarga untuk sama-sama berjalan di atas syariat Allah. Kita renungkan bareng-bareng firman Allah dalam surat At-Tahrim, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dengan ilmu, dengan ibadah, dengan Quran, dengan pendidikan Luqman, dengan pendidikan Islam, dengan pendidikan keluarga Imran. Kemudian keluargamu dari siksa api neraka, dari perangkap yang mengantarkan kerang-kerang kemaksiatan yang merupakan asbab perantara masuknya ke dalam siksa. Hafiz di sini adalah bukan orang yang hafal Quran, tetapi hafiz ini adalah orang yang menjaga hukum-hukum Allah. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barometer ketakwaan hati seseorang adalah ketika dia memuliakan, menjaga hukum-hukum Allah, tetap berdiri tegak di dalam rumah tangga kita terutama. Ini yang kedua. Mari kita dari yang kecil kita jaga, dari yang syubhat, dari ma la ya'ni, karena Rasulullah mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Barometer keberislaman seseorang, bagusnya keberislaman seseorang itu ketika dia mampu meninggalkan hal-hal yang tidak ada nilai guna dan manfaat. Apapun yang tidak bermanfaat untuk kehidupan kita, keberagamaan kita, jangan dilakukan. Kemudian yang ketiga, jamaah dirahmati Allah, man khasyiyar rahman bil ghaib. Allah ghaib. Tetapi orang yang bertakwa, yang didekatkan surga kepadanya, dia muraqabah Allah, ma'iyatullah, kebersamaan Allah, pengawasan Allah, itu tidak pernah lepas dari langkah hidupnya selama di dunia. Surat Al-Mujadalah sudah menjelaskan banyak tentang itu. Tidakkah kamu tahu, ya, ketika kalian najwakum, melakukan pembicaraan rahasia, ente bertiga, Allah yang keempat. Kalau ente berempat, Allah yang kelima. Terus begitu. Wala aktsar illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Selalu ada Allah. Di mana selalu Allah? Ada Allah. Ada pengawasan Allah. Ada malaikat Allah. Dalam surat Qaf juga dijelaskan. Nah, kalau surat Qaf ini kita renungkan dari awal sampai akhir, insya Allah akan membentuk pribadi kita yang bertakwa. Bagaimana tidak? Wajahat sakratul maut bil haqq, dalam Al-Qaf paling atas, halaman kedua. Ketika Allah mengatakan wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Allah itu dekat, sangat amat dekat, bahkan lebih dekat dari tulang, dari urat nadi. Idh yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil yamin wa 'anil shimal qa'id. Ketika Allah kirim dua malaikat kanan kiri kita mencatat, ma yanfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Tidak ada lafaz narasi, tulisan kata-kata yang kita ucapkan kecuali disaksikan oleh malaikat raqib dan atid. Tidak ada. Karena itu orang yang beriman tidak akan melakukan kemaksiatan karena kuatnya ini.
pegangannya bahwa Allah mengawasi. Kemudian yang terakhir, yang dirahmati Allah, surga itu akan didekatkan kepada kita, anak-anak kita, keluarga kita, selagi kita mampu kembali kepada Allah, membawa hati yang bertaubat. Wajah biqalbin munib. Wajah biqalbin munib. Kembali kita kepada Allah dengan hati yang bersih. Kembali kita kepada Allah dengan hati yang bertaubat. Hati sangat menentukan nasib kita. Sehingga Nabi Ibrahim dengan kuat menangis kepada Allah, memohon, merintih. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Ya Allah, ya Rabbana, jangan Engkau hinakan hamba pada hari berbangkit nanti, pada hari di mana harta kekayaan kami, anak lelaki kami yang sudah profesor, doktor, tidak bisa membela kami, kecuali yang datang kepadamu, menghadap kepadamu dengan hati yang bersih, hati yang tidak berpenyakit, hati yang tidak penuh dengan dengki, iri, hati sombong. Bulan Rajab adalah bulan kita menanam banyak ketaatan. Sya'ban adalah kita merawat. Kemudian Ramadan adalah kita menikmati. Begitulah Imam Ibn Jauzi menjelaskan dalam tulisannya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.